Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya apa hukumnya memberi denda kepada orang yang telat membayar hutang. Ya, biasanya ini di bank-bank kan kalau telat bayar hutang itu kena denda. Bahkan di bank syariah pun ada yang memberlakukan kalau telat setoran itu juga ya ada hukuman atau ada denda, ada tajir kepada orang yang telat membayar hutang. Atau kita misalnya sebagai berpiutang atau memberi hutang kepada orang lain, ternyata yang berhutang itu ya tidak membayar beberapa bulan gitu, maka kita kasih denda, boleh atau tidak? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang membolehkan itu berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, matlul ghani dzulmun. Ya, membayar atau telat membayar hutang atau menunda-nunda membayar hutang itu zulmun, zolim. Dan orang yang zolim itu dia ya berhak untuk didenda, ya berhak untuk dituntut. Maka ada ulama yang membolehkan dikasih denda orang yang telat membayar hutang, ya karena ya dia sengaja aja mentelat-telat bayar hutang atau sengaja tidak membayar hutang. Itu karena ada kalimat di hadisnya zulmun, kezoliman, maka orang zolim itu berhak untuk diberi sanksi, diberi iqab, diberi tajir, ya. Maka ulama ini membolehkan, walaupun pembolehannya bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya tidak dipersyaratkan di awal ketika dia minjam. Ya, sok aja kamu minjam dari saya 10 juta, tapi setiap telat didenda ya seharinya misal 10.000 atau 50.000, 2 hari berarti 100.000, 3 hari 150.000. Nah, itu mah riba. Jadi tidak boleh dipersyaratkan di awal. Biasa aja di awal mah ngasih aja hutangan gitu. Selanjutnya yang berhutang diambil, tapi nanti kalau telat gitu, tidak amanah, tidak sesuai dengan janjinya, kita bisa ya memberi denda kepada orang itu. Itu ada pendapat ulama. Syarat yang kedua oleh ulama yang membolehkan, mempersyaratkan, yang nomor kedua, dendanya hanya berlaku bagi yang mampu bayar tapi tidak membayar. Kalau benar-benar memang tidak bisa membayar mah nggak bisa, nggak berlaku. Jadi ya dapat denda itu kalau dia mampu untuk membayar tapi dia menunda-nunda. Dia mampu untuk membayar tapi malah ingkar janji tidak membayar, baru boleh kasih denda. Para ulama yang berpendapat ini juga ya berujuk ke surah Al-Baqarah 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika berhutang itu mempunyai kesulitan, maka fanadhiratun ila maisarah, memberilah kamu tangguh, memberilah kamu tempo, ya, sampai dia ada kelebihan rizki, sampai dia ada kelapangan rizki, baru ditagih lagi. Kamu ya disedekahkan aja, dibebaskan, maka khairul lakum itu tentu lebih baik. Dari ayat ini jelas bahwa hanya berlaku bagi orang yang punya harta, ya, yang punya untuk setoran, untuk membayar hutang, tapi dia nggak mau setoran, nggak mau bayar hutang, baru dia kena denda. Tapi kalau memang orang benar-benar nggak mampu untuk bayar hutang, sampai dia telat atau bahkan sampai dia gagal bayar, itu tidak berlaku dan haram untuk ngasih denda. Karena jelas di ayatnya juga fanadhiratun ila maisarah, beri tempo sampai dia ada dalam kelapangan. Jadi kesimpulannya, ya, para ulama terbagi dua, ada yang membolehkan dengan dalil-dalil tadi, juga ada yang tetap mengharamkan. Dalil yang mengharamkan itu ya jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba di surah Al-Baqarah 275, bahwa Allah membolehkan, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Sedangkan ada tambahan dalam berpiutang, utang piutang itu hukumnya riba. Kalau berhutang 10 juta ya kembali 10 juta lagi, nggak boleh ada denda, nggak boleh ada kelebihannya. Ini ulama yang mengatakan haram.
Karena kenapa haram? Karena mendekati mirip-mirip dengan riba nasi'ah. Ya riba yang ada tambahan kalau gagal bayar atau telat gitu, itu riba nasi'ah. Karena ada kemiripan di usul fikih kan jelas maqarraba syai'a uti hukmahu. Ketika ada kemiripan, mendekati kemiripan, maka beri hukum sesuai dengan yang dekat. Apa hukumnya? Haram, karena riba nasi'ah itu haram. Jadi sekali lagi ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kalau nanya ke saya, milih yang membolehkan atau yang mengharamkan? Al-ikhraj minal ihtilaf. Kita keluar dari perbedaan pendapat, cari yang aman, jangan ambil resiko dengan cara saya setuju kepada yang mengharamkan. Jadi kalau kita memberi utang, dia telat bayar, tidak boleh kita memberi denda atau menuntut denda dari mereka. Tagih saja dengan baik-baik, ya, maka tidak harus ada denda. Itu lebih aman, lebih tentram, dan lebih tidak berisiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.